Saya akan langsung kembali menyapa Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Dubes Republik Indonesia untuk Myanmar. Pak Ito, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Baik, Renhat. Pak, 1 bulan lalu kita membahas juga ketika awal-awal kudeta di Myanmar. Sekarang eskalasi sudah semakin tinggi, Pak. Kita melihat ada protes besar-besaran dilakukan oleh masyarakat Myanmar. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa dari protes ini yang cukup masif, bahwa rakyat Myanmar memang menentang kudeta militer dan menginginkan kembalinya pro-demokrasi di sana? Baik, selama setiap hari saya mengikuti perkembangan situasi di Myanmar. Sebagai orang yang pernah 4,5 tahun bertugas di sana, saya merasakan ada suasana yang sangat berbeda. Yang pertama dulu adalah pada saat saya di sana, suasana damai, aman, dan sangat kondusif. Tapi sekarang situasinya adalah khawatirkan karena hari demi hari perkembangan situasi di sana adalah sudah mengarah kepada menurut pendapat saya revolusi rakyat. Oke. Sekarang semua kelompok masyarakat di sana termasuk kelompok etnis sudah bersatu. Hari ini bahkan mereka sudah membuat statement bahwa mereka saat ini bergerak bukan atas nama NLD atau Partai Pemenang, bukan atas nama etnis, bukan atas nama agama, tapi atas nama rakyat Myanmar. Oke. Kemudian juga beberapa video maupun foto-foto yang saya terima dari teman-teman di WNI di sana, itu sudah ada terlihat pembangkangan dari unsur kepolisian yang sudah tidak ingin bekerja sama dengan pihak militer. Karena memang yang ada beberapa foto yang ditunjukkan kepada kami, militer di sana juga sudah menggunakan pakaian seragam polisi. Sehingga ini tentunya mencoreng daripada kredibilitas daripada kepolisian Myanmar yang harusnya memberikan perlindungan. Saya kira ini yang situasi perkembangan saat ini yang sangat mengkhawatirkan. Baik, Pak Ito, menarik tadi Anda sebutkan mengarah ke revolusi rakyat Myanmar. Padahal sebelumnya kita sempat mendiskusikan bahwa ada tantangan di Myanmar adalah karena banyaknya etnis dan kelompok-kelompok politik. Tapi tampaknya semua sekarang bersatu. Situasi apa yang memperparah keadaan sehingga membuat kondisi justru berubah, jadi ada semacam pergerakan masyarakat yang begitu masif dan melawan junta militer. Apa yang menurut Anda membuat ini kok tampaknya sudah mulai bergabung semuanya dan kondisi sudah mulai berubah? Baik, saya kira mungkin adanya simpati di antara sesama rakyat Myanmar. Karena mereka tidak melihat lagi etnis, karena yang sudah menjadi korban ada yang dari Muslim, ada yang dari kelompok Buddha, dari kelompok Hindu, dan dari berbagai etnis. Seluruh Myanmar saat ini sedang bergerak, bergolak, dan juga perlakuan daripada aparat keamanan di sana, khususnya daripada militer, itu adalah betul-betul di luar daripada batas kemanusiaan ataupun batas-batas penanganan unjuk rasa damai yang seharusnya dilakukan dengan tidak secara kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa. Kita sudah melihat sekarang banyak sekali foto ataupun video yang menunjukkan betapa mereka memperlakukan demonstran ini seperti layaknya orang-orang yang melakukan kejahatan berat. Inilah yang membuat simpati kemudian menyatu ke dalam jiwa masyarakat Myanmar yang sebetulnya mereka orang yang sangat nurut, sangat baik, dan sangat sopan, sangat hormat. Tentunya dengan adanya perlakuan yang sudah di luar batas kemanusiaan ini membuat mereka bersatu sehingga mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yang mengambil alih pemerintahan yang sah ini adalah betul-betul tidak sesuai dengan hati nurani mereka sehingga mereka bergerak untuk bersatu. Jadi hari ini saya juga sudah menerima keterangan atau informasi adanya satu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat Burma lagi atau suku Burma, tidak melihat etnis lain, agama maupun tidak melihat dari kelompok atau golongan apa, tapi mereka semua adalah mereka bersatu sebagai rakyat Myanmar. Ya ini revolusi rakyat ini yang tentunya akan kedepannya kemungkinan akan banyak memakan korban apabila tidak segera kita lakukan upaya-upaya yang untuk menyadarkan atau meminta pemerintah Myanmar tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan pertumpahan darah di sana. Jadi
isu kemanusiaan dan menimbulkan simpati sehingga akhirnya masyarakat Myanmar yang tadi Anda katakan cukup relatif nurut ya, itu juga sempat kita diskusikan 1 bulan yang lalu, ternyata sekarang berubah drastis. Dan ini memang juga cukup menarik untuk dilihat lebih jauh, Pak Ito. Pak Ito, kembali kita membahas soal Myanmar. Dari yang Anda pantau belakangan ini, atau paling tidak dalam beberapa minggu terakhir ini situasi yang paling gentingkah yang pernah Anda lihat atau seperti apa? Karena Anda pernah cukup lama di sana melihat bagaimana transisi demokrasi di Myanmar. Ya, sangat betul bahwa situasi saat ini yang terjadi adalah belum pernah saya lihat selama ini, meskipun di daerah yang saat ini bergejolak di Rakhine ya, di Rakhine Utara, itu tidak ada sama sekali kejadian-kejadian yang kita lihat sehari-hari ataupun beberapa film ataupun video ataupun gambar-gambar yang saya terima dari teman-teman di Myanmar. Ini sungguh satu hal yang menurut saya sangat di luar daripada kiraan kita ya, karena bagaimanapun ibaratnya kalau semut terinjak gajah pun pasti akan menggigit ya. Nah, sekarang rakyat ini mereka bersatu, kita bisa lihat beberapa video ataupun gambar-gambar di mana masyarakat yang ada di pelabuhan atau di pantai bahkan di pegunungan di daerah terpencil semuanya bergerak. Ya, ini tentunya adanya satu penanganan unjuk rasa yang betul-betul di luar daripada prosedur yang mungkin dilakukan dengan cara yang persuasif, tapi ini dengan sangat agresif. Sehingga kalau masyarakat Myanmar, kalau mereka dilakukan dengan cara-cara kekerasan, maka mereka akan hilang takutnya. Dan kita tahu bahwa masyarakat Myanmar selama ini diam, tetapi kalau dilakukan upaya-upaya yang sifatnya menyangkut provokasi dan lain sebagainya, mereka akan melawan ya. Nah, ini sekarang terjadi. Ini satu peristiwa yang jujur saja saya beruntung tidak mengalami selama di sana, tapi ini yang sangat kita khawatirkan adalah keselamatan warga negara kita. Ya. Sehingga Pak Duta Besar sudah meminta kepada seluruh warga negara Indonesia tidak meninggalkan tempat tinggalnya dan selalu berhubungan dengan KBRI, karena untuk bisa keluar dari Myanmar pun sekarang sulit ya. Di zaman pandemi ini selain ada protokol kesehatan yang ketat, juga saat ini transportasi udara ini sangat lumpuh di sana ya, menyulitkan warga-warga asing yang di sana untuk keluar dari Myanmar. Tadi Anda sempat menyebut ini bisa kemudian menjadi gerakan yang ujungnya adalah revolusi rakyat Myanmar ya. Nah, dari protes yang kian besar ini, kemudian juga ada korban yang berjatuhan, revolusi ini sebetulnya ujungnya apakah memang untuk menjatuhkan junta militer? Kalau iya, apakah possibility itu cukup besar, Pak Ito? Mengingat kita tahu bahwa junta militer sana juga cukup kuat, ketika sudah ada parpol yang pro-demokrasi sudah menang, ini pun juga bisa diambil alih kembali. Bagaimana, Pak? Kalau menurut penilaian saya, memang junta militer kan mereka mempunyai kekuatan bersenjata. Tetapi kalau kita ingat bahwa negara itu tentunya sangat tergantung kepada populasi penduduk ataupun rakyatnya. Nah, sekarang rakyat di sana, saya mengalami 2 pemerintahan, sistem pemerintahan. Yang pertama adalah pada saat pemerintahan junta militer yang terdahulu, yang dalam kesehariannya itu tidak melakukan hal-hal yang seperti sekarang ya. Dulu ada demo tapi sangat damai dan ditangani dengan sangat persuasif oleh kepolisian. Kemudian saya mengalami pada saat 2015 NLD memenangkan pemilu, Aung San Suu Kyi menjadi pimpinan di sana, proses demokratisasi di sana itu berjalan cukup mulus dan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat di sana. Masyarakat sudah merasakan adanya bebasan, kemudian mereka adanya kemajuan di bidang sosial ekonomi, mereka juga bisa menikmati semua hasil daripada perkembangan atau pengembangan investasi maupun ekonomi di sana. Nah, tiba-tiba sekarang ada satu kudeta katakan oleh pemerintahan militer saat ini. Tentunya ini akan membuat mereka khawatir bahwa mereka akan terkungkung kembali sebagaimana masa lalu, kemudian hilang kebebasan, dan tentunya otomatis dengan adanya sanksi-sanksi negara internasional ini akan menyulitkan perekonomian Myanmar dan akan tentunya berpengaruh kepada masalah sosial ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat. Ini yang membuat mereka tidak ingin situasi ini terulang lagi seperti masa lalu. Saya kira mungkin junta militer pun
kalau melakukan dengan cara-cara kekerasan ini akan menimbulkan simpati dari masyarakat yang sebagian besar adalah mereka sudah berpikir dengan cara yang berat saat ini ya. Itu mereka tentunya akan melakukan upaya perlawanan. Sekarang kan istilahnya pembangkangan yang di sana dilakukan dengan kode 3 jari ya. Itu pun sudah dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian yang tidak setuju dengan pemerintahan yang saat ini. Ini yang sangat berbahaya. Bisa terjadi menurut saya adalah seperti semacam perang saudara ya. Karena bagaimanapun juga militer maupun polisi memiliki keluarga. Dan tentunya keluarganya ini pun juga akan menjadi musuh bagi masyarakat yang ada di sekitar di sana. Yang ini yang kita sangat tidak harap sebagai negara ASEAN yang sangat peduli kepada Myanmar sebagai salah satu negara sahabat kita. Baik, Pak Ito, bicara soal ASEAN, kita tahu beberapa hari yang lalu Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN juga sudah berkumpul. Indonesia, Bu Retno juga membawa diplomasi untuk memberikan perhatian terhadap Myanmar karena sudah mulai masuk ke isu kekerasan dan juga kemanusiaan, dan juga ada katakan, dan ini sudah mengundang simpati. Tapi ini tentu menunggu Myanmar untuk membuka pintu, Pak Ito, untuk kemudian internasional bisa masuk di sana. Sejauh mana menurut Anda negara-negara di ASEAN atau mungkin juga dunia internasional bisa ikut memberikan atau berkontribusi terhadap kondisi yang terjadi di Myanmar ini karena sudah cukup genting tampaknya. Tapi kita bahas nanti, Pak Ito. Kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya kembali ke Pak Ito Sumardi, mantan Dubes Indonesia untuk Myanmar. Pak Ito, respon internasional juga sudah mulai terlihat. Kalau di awal-awal masih mungkin melihat situasi perkembangan, ASEAN juga masih terjerat gitu ya dengan prinsip non-intervensi. Tapi sekarang kita lihat juga Menlu sudah mulai bergerak membawa diplomasi untuk memberikan perhatian terhadap Myanmar. Pendekatan apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini menurut Anda dari dunia internasional atau mungkin ASEAN atau bahkan Indonesia sendiri? Menurut pendapat saya, pendekatan yang dapat dilakukan saat ini adalah melalui pendekatan yang bersifat formal, melalui badan PBB tentunya ya. Karena kalau ASEAN saja mungkin ini tidak cukup. Nah, kita tahu bahwa baru-baru ini ada pertemuan ASEAN, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan viral antara Bapak Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia. Ya, di mana dalam pertemuan itu Indonesia menginginkan adanya satu upaya untuk menginisiasi pertemuan dialog dengan pemerintah yang saat ini menguasai pemerintahan di Myanmar, pemerintah militer. Nah, kemudian kalau saya melihat membandingkan dengan pada saat pemerintah junta militer tahun 2013, 14, 15 yang saya ada di sana itu sangat berbeda. Ya. Mereka itu saat itu adalah masih dalam tekanan yang sangat besar dari dunia internasional. Sementara rakyatnya pun saat itu sedang diam, yang menurut, dan mereka terbiasa dengan ketidakbebasan, kemudian mereka terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya mengkungkung kebebasan mereka, dan mereka biasa dengan hidup yang prihatin. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Sekarang sudah zaman milenial, sudah zaman demokratisasi di mana segala sesuatu di sana adalah dengan mudahnya diperoleh melalui medsos, ya. Borderless, tidak ada, seolah-olah tidak ada batas. Nah, pemerintah Indonesia melakukan akses dari pemerintah Myanmar untuk bisa memberikan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang bisa memerlukan. Bagaimana kita lakukan pada saat kasus Rohingya dulu. Yang kedua, kita juga ingin kepada pemerintah Myanmar itu menghentikan tindakan kekerasan terhadap orang-orang sipil, warga sipil yang menimbulkan korban jiwa ataupun korban luka. Kemudian juga kita ingin agar Myanmar sebagai negara ASEAN mengedepankan pendekatan dialogis di sana dengan kepada pihak-pihak yang ada di sana, komponen masyarakat, sehingga hasil daripada dialog ini bisa oleh satu hasil yang bisa diterima secara win-win solution, tidak dengan cara memaksa. Kemudian juga semua ini tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kita, ibaratnya adalah it takes two to tango ya. Jadi ibarat istilahnya adalah keinginan niat baik ASEAN ini untuk membantu tentunya tidak akan dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN. Disinilah mana kemampuan diplomasi
internasional dari negara-negara di dunia ini untuk bisa menekan pemerintah Myanmar, untuk bisa menerima apa masukan-masukan dari mereka, dan apabila tidak tentunya Myanmar akan menjadi negara yang sangat dikucilkan, dan pertama rakyat tentu tidak akan terima terjadinya kondisi seperti masa lalu. Kemudian yang kedua, rakyat pun yang sudah merasa bebas merasakan adanya ketidakadilan. Selain ketidakadilan, tindakan-tindakan yang dilakukan di luar kemanusiaan. Tentu ini akan memicu suatu gelombang massa yang sangat besar dengan mereka siap berkorban. Beberapa yel-yel yang saya dapatkan informasi dari sana, mereka sudah mengatakan mereka siap untuk menjadi martir demokrasi. Nah, ini yang harus betul-betul diperhitungkan oleh pemerintah Myanmar. Kita juga melihat bahwa di sana adalah negara yang sangat patuh dengan tokoh agama Buddha. Dan kita melihat bahwa pihak militer sudah mendekatkan kepada tokoh-tokoh agama Buddha tertentu. Karena menurut pengalaman saya, di sana juga ada aliran-aliran ya, itu alirannya keras, ada dari tokoh agama yang alirannya memang betul berdasarkan agama. Nah, ini mungkin yang harus kita cermati secara bersama perkembangan situasi di sana. Jadi jangan sampai dengan pendekatan kepada tokoh agama yang memang mengizinkan adanya kekerasan menimbulkan tindakan-tindakan anarkis dari aparat keamanan di sana yang akan menimbulkan korban jiwa semakin banyak di sana. Baik, menarik Pak Ito Sumardi, perspektif dan juga bacaan Anda sebagai mantan Dubes RI untuk Myanmar yang juga pernah di sana menyaksikan langsung seperti apa transisi demokrasi dan melihat kondisi saat ini. Tapi yang kita simpulkan bahwa memang masifnya gerakan kudeta yang kian besar ini memang datang karena rasa simpati dan juga isu kemanusiaan yang sudah mulai masuk ke masyarakat di Myanmar yang sebelumnya mungkin tersekat dengan etnis dan juga politik, tapi sekarang sudah mulai bersatu kembali. Kita akan lihat seperti apa perkembangan ke depan, Pak Ito, bersama-sama. Semoga beragam upaya dan juga kecaman dari dunia internasional bisa memberikan dampak dan mengubah keadaan di Myanmar. Terima kasih banyak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Dubes RI untuk Myanmar, sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.